Tempo 15 Oktober 2021 nih. Kemudian beritanya adalah dari 12 Maret, Jumat 12 Maret 2021 jam 7.14 dari Tempo online. Jejak kasus penembakan Laskar FPI yang menjerat 3 polisi. Editornya Aditya Budiman, reporternya Fajar Febrianto. Di sini terdapat reka ulangnya. Sejumlah anggota tim penyidik Baris Krim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan 6 laskar anggota Front Pembela Islam FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin 14 Desember 2020. Dalam rekonstruksi yang dilakukan Baris Krim malam ini dijelaskan bahwa polisi dan anggota FPI sudah terlibat baku tembak sejak di Jalan Internasional Karawang. Tempo Jakarta, insiden penembakan 6 laskar FPI atau Front Pembela Islam memasuki babak baru setelah kepolisian membebas tugaskan 3 personel mereka. Ketiga personel ini merupakan terlapor kasus unlawful killing, pembunuhan di luar hukum atas penembakan tersebut. Terakhir, polisi memeriksa ketiga anggota mereka secara internal. Ada di Ditpropam, Itwasun, Divisi Hukum dan Penyidik Baris Krim. Kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Polisi Rusdi Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta Kamis pagi 11 Maret 2021. Kemudian Tempo merangkum kembali kronologis kasus penembakan ini yang berakhir ke kasus unlawful killing terhadap anggota polisi berikut diantaranya. Berawal dari kasus kerumunan. Kasus ini bermula ketika 6 laskar FPI ditembak mati polisi di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Saat itu Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imron. Kejadian berawal saat polisi sedang melakukan penyelidikan kasus kerumunan di kediaman Imam Besar FPI Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi sebelumnya mendapat informasi soal akan adanya kerumunan di Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan Rizik Syihab. Berikutnya polisi sebelumnya mendapat informasi soal akan adanya kerumunan di Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan Rizik Syihab, Habib Rizik Syihab. Hari ini penyidik kemudian melakukan pemeriksaan dan membuntuti kendaraan salah satu anggota FPI. Penembakan Senin dini hari ketika anggota mengikuti kendaraan pengikut Habib Muhammad Rizik Syihab, kendaraan petugas dipepet, ujar Fadil di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 7 Desember 2020. Kemudian kata Fadil, kendaraan petugas diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sehingga terjadilah penembakan pada Senin dini hari tersebut pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian laporan Komnas HAM pada 8 Januari 2021, Komnas HAM pada melaporkan hasil penyelidikan terhadap kematian 6 laskar ini. Menurut anggota Komnas HAM Muhammad Khairul Anam, penembakan 6 laskar merupakan unlawful killing sebab dilakukan tanpa upaya menghindari jatuhnya korban oleh aparat kepolisian. Laskar FPI dan polisi berpotensi jadi tersangka. Meski sudah tewas, ke-6 laskar tetap ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi. Namun pada 4 Maret 2021, status tersangka ini dicabut oleh polisi seiring dengan dihentikannya penyidikan atas kasus penyerangan yang dilakukan anggota FPI tersebut. Sebaliknya, status tersangka dikabarkan sudah diberikan ke anggota polisi yang terlibat penembakan. Masih dalam proses. Dugaan tersangka sudah ada, ucap Kepala Badan Reserse Kriminal Baris Krim Polri, Komisaris Jenderal Agus Adrianto saat dikonfirmasi pada Kamis 4 Maret 2021. Sampai hari ini ada 3 personel yang terlibat. Polisi belum mengumumkan status ketiga sebagai tersangka, baru sekedar terlapor. Gelar perkara. Pada 10 Maret 2021, Baris Krim Polri menggelar gelar perkara penentuan status kasus
unlawful killing ini memang benar ya, untuk hari ini rencananya jam 14 nanti akan dilaksanakan gelar perkara, kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono saat dikonfirmasi pada Rabu 10 Maret 2021. Menurut dia, gelar perkara diperlukan untuk memutuskan apakah kasus ini naik penyidikan. Tak butuh waktu lama, di hari yang sama polisi menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. IPW sebut sudah ada tersangka. Walau penyidikan sudah dimulai sejak 10 Maret, polisi belum menetapkan satupun anggota mereka jadi tersangka. Namun di luar kabar penetapan tersangka ini sudah santer terdengar, salah satunya dari Indonesia Police Watch (IPW). Mereka menyebut sudah ada polisi yang menjadi tersangka kasus unlawful killing anggota Laskar FPI, tersangka dan sudah dibebas tugaskan, kata Presidium IPW Neta S. Pane saat dihubungi Kamis 11 Maret 2021. Neta mengapresiasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Adrianto yang telah menaikkan status penanganan perkara penembakan di KM 50 Tol Cikampek ini ke tahap penyidikan. Dia meminta kepolisian untuk membuka akses komunikasi di antara anggota kepolisian yang berbeda di lapangan saat peristiwa penembakan Laskar FPI terjadi. Sangat mustahil seorang anak buah tidak melakukan koordinasi dan bertindak sendiri-sendiri, ujar dia. Nah, ini beritanya. Dari perkembangan kasus penembakan 6 Laskar anggota FPI. Terima kasih, selamat malam.